Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya Gali Aldi Pratama akan mempresentasikan bab DCS yang sebab mengenal HMI atau Human Machine Interface. Yang tempo lalu saya sudah menyenggol sedikit tentang HMI ini. Sebelumnya di sini saya sumbernya yaitu ada di web wasiswa.com. Lalu di atas ini ada diklik yang belajar yuk, nanti dicari logo yang DCS. Oke. Baik, langsung saja mulai. HIS atau Human Interface Station atau sering disebut Operating Station. Ini digunakan untuk melakukan monitoring terpusat proses dari control room, menyajikan informasi plan terkini kepada operator melalui Graphical User Interface atau GUI, sehingga operator dapat melakukan fungsi operasi, maintenance dan troubleshooting, serta pengembangan variabel proses, parameter kontrol, alarm, dan lain-lain. Pada umumnya HMI ini berupa komputer dengan display monitor di mana kita bisa melihat keseluruhan sistem dari layar tersebut. HMI biasanya dilengkapi dengan keyboard dan mouse atau bisa juga touchscreen. Suatu HMI di dalam proses DCS ini didukung oleh suatu perangkat komunikasi, server database, controller, modul input-output, serta peralatan instrumentasi dari lapangan. Seperti ini ilustrasi dari HMI ini. Lalu ada yang namanya sistem view. Sistem view ini untuk membangun sistem pengendalian menggunakan DCS. Selain diperlukan hardware, juga diperlukan software. Software merupakan perangkat lunak yang berisi bahasa pemrograman yang nantinya akan disimpan dalam satu memori yang terdapat di CPU modul atau prosesor modul. Fungsi program ini sebagai aturan yang harus dilaksanakan oleh prosesor dalam melakukan aktivitasnya. Pada DCS telah disediakan satu database di mana bila kita melakukan perubahan atau mengisi database yang disediakan, maka prosesor akan melakukan DCS akan bekerja dengan menggunakan prosesor yang ada pada FCS. Nah, untuk melakukan perubahan database itu diperlukan password atau key engineering, yaitu dengan mengarahkan posisi switch pada operator station ke posisi ING. Selanjutnya, menu engineering dibuka melalui key ING pada operator keyboard. Umumnya terdapat 3 bagian utama, yaitu sistem konfigurasi, perubahan tampilan operator station, dan perubahan konfigurasi dalam FCS. Untuk melakukan perubahan-perubahan fundamental ini adalah personal yang berwenang dalam perubahan sistem DCS, misalnya engineer. Sistem view ini merupakan induk dari semua fungsi engineering agar dihasilkan menu operasi yang handal dan mudah bagi operator. Sistem view hanya bisa diakses oleh personel yang berwenang dengan akses password atau key. Nah, dalam menu ini ada menu-menu untuk mendesain, seperti menambahkan station. Station di sini adalah semua peralatan yang terhubung dengan bus controller. Jadi bisa berupa feed control station atau operator station atau juga engineering workstation. Untuk mengedit function block, mendefinisikan trend, control group, dan lain-lain hanya bisa dilakukan di menu system view. Nah, untuk kemudahan operasi, bar Windows di bawah ini selalu muncul dan posisinya selalu berada di atas.
dan tidak bisa ditutupi oleh window yang lain apabila kita ingin membuka jendela baru. Bar window seperti ini disebut sistem message window. Nah, seperti ini tampilannya teman-teman. Kondisi default umumnya sistem view ini langsung terkoneksi dengan target feed control station kecuali bila didefinisikan berbeda. Jadi bila kita membuat sebuah project, maka secara default hasil project utama akan langsung terhubung dengan FCS. Lalu yang kedua ada graphic windows. Graphic windows ini menu yang berisi gambar-gambar diam ataupun animatif sebagai interface atau operator dengan proses yang ada di plan. Gambar yang dibuat bisa 2 dimensi atau 3 dimensi, tapi biasanya itu gambar yang kompleks biasanya dibuat dalam 2 dimensi dan warnanya tidak variatif. Tujuannya itu untuk memudahkan operator untuk mengoperasikannya, sedangkan untuk proses yang sederhana bisa gambar bisa dibuat 3 dimensi agar lebih interaktif dan tidak membosankan. Gambar yang animatif ini dilinkkan dengan data-data yang ada di lapangan sehingga tampilan yang ada di screen ini merupakan representasi sepenuhnya proses seperti ini. Jadi ini bisa seperti gambaran di lapangan kondisi realnya. Lalu ada trend window. Trend window ini digunakan untuk melihat perubahan nilai variabel proses, tapi bisa juga nilai variabel yang lain, misalnya set point atau manipulated variable. Setiap nilai perubahan variabel selalu terkait dengan waktu. Jumlah maksimal penetrant adalah 8 yang dibedakan berdasarkan warna untuk tiap trend windows. Seperti ini tampilannya. Dan ini tren-trennya maksimal 8. Misalkan ini menggunakan grafik-grafik. Lalu ada tuning window. Tuning window ini digunakan untuk menganalisa sebuah loop proses, yaitu untuk mendapatkan komposisi nilai parameter kontrol PID. Pada panel ini akan ditampilkan sebuah faceplate dari controller. Trend tuning yang menginisiasi 3 variabel perubahan, yaitu SV, PV, dan MV serta informasi perubahan numerik dari masing-masing variabel dan setting batas alarm, batas MV dan SV. Yang lebih penting dari tuning window ini adalah memasukkan nilai PID. Parameter PID dapat dengan cara tuning, misalnya dengan metode kurva reaksi. Kurva reaksi akan didapat dengan menganalisa perubahan parameter proses yang tampil pada trend window di samping faceplate controller ini. Seperti ini saya kira tampilannya teman-teman. Setelah itu ada operator guide window. Ini fungsinya untuk memberikan informasi kepada operator mengenai keadaan semua proses. Panel ini akan memberikan informasi atau notifikasi berupa bunyi buzzer dan flashing kepada operator. Titik berat dari panel ini adalah memberikan semua informasi kegiatan proses dan yang telah dilakukan oleh operator, serta memberikan tuntunan kepada operator mengenai apa yang harus dilakukan bila tiap step proses atau alarm terjadi. Tampilannya seperti ini operator gate window-nya. Lalu yang terakhir yaitu proses alarm window. Fungsinya untuk memberikan informasi kepada operator mengenai status proses. Informasi ini sebatas keadaan tiap instrumen dan tidak memberikan arahan kepada operator mengenai tindakan atau saran yang harus dilakukan. Secara otomatis message ini sudah termasuk dalam sistem DCS. Jadi engineer itu tidak perlu melakukan
kustomisasi terhadap message ini. Baik, mungkin cukup penjelasan dari saya mengenai di sini human machine interface. Sekali lagi ini ada di mahasiswa saya sumbernya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.